silakan. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Warahmatullahi wabarakatuh. kita belajar, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah dipimpin doa pagi dari Ridwan. Mudah-mudahan doa pagi kita menjadi satu harapan untuk kita lebih baik lagi dalam mengisi kegiatan pembelajaran PJJ ini. Lebih-lebih kita sudah menjadi materi terakhir hari ini agar persiapan di mata pelajaran yang lain lebih matang lagi untuk kita bisa mendapatkan prestasi di semester ganjil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang apa yang menjadi cita-cita kita dalam rangka menuntut ilmu. Allah berikan kemudahan, Allah berikan segala keberkahan dalam umur kita, menjadi umur yang berkah ya. Bisa kita manfaatkan untuk mencapai cita-cita kita di dunia dan akhirat. Baik, di materi pengantar ini slide-nya apa namanya, share screen-nya kelihatan ya? Halo? Kelihatan Pak? Sudah terlihat ya? Oke. Kalau dilihat dari kolom komentar absen, ini baru 6 siswa yang absen ya. Nanti Bapak mohon Ridwan untuk mengingatkan, tadi juga Bapak udah share ke grup kelas untuk segera bergabung dan mengisi absen di Google Classroom. Yang pertama kita masuk ke kisi-kisi materi. Nah, di penilaian akhir semester ini dari beberapa subbab yang sudah kita pelajari, ada beberapa poin-poin yang sudah Bapak garis bawahi menjadi soal-soal yang akan keluar pada PAS semester ganjil ini. Oleh karenanya, Bapak mencantumkan satu materi kisi-kisi. Yang kedua, pada Google Classroom, Bapak juga menampilkan buku rujukan, buku sumber bacaan untuk bisa menjadi tambah wawasan bacaan kita, yaitu buku pendidikan agama Islam yang dikeluarkan oleh Mendikbud. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang mujahadatun nafas. Apa itu mujahadatun nafas? Ya, nanti bisa kalian cek di Quran surah Al-Anfal ayat 72. Nah, di materi mujahadatun nafas ini, selain nanti Bapak juga memberikan contoh-contoh soal yang ada di ulangan harian, semester itu, ada 40 soal pilihan ganda. Dan pilihan gandanya ada 5, A, B, sampai E. Nah, di materi pertama tentang mujahadatun nafas itu, Bapak juga menyinggung tentang satu pembelajaran ilmu tajwid. Jadi kalau nanti ada redaksi ayat, misalnya ada dikaitkan dengan tajwid, makharijul huruf, hukum nun mati atau tanwin. Dan di materi-materi pengantar ini, Bapak sudah coba uraikan. Kalian boleh flashback lagi di kegiatan PJJ kita. Di situ sudah Bapak tampilkan ada hukum nun mati dan tanwin, ada juga makharijul huruf. Yang berikutnya adalah penerapan atau contoh perilaku yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu juga menjadi
salah satu bagian pertanyaan-pertanyaan yang Bapak muat. Yang berikutnya tentang husnuzon. Husnuzon ya, atau sifat baik di dalam diri kita. Ada juga lawan dari sifat buruknya, yaitu su'uzon. Kalau husnuzon adalah kita berbaik sangka kepada orang lain atau kepada sesama sesama manusia, baik yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal, baik satu agama maupun di luar agama, baik satu bangsa ataupun non bangsa. Nah, oleh karenanya husnuzon ini selalu kita kedepankan, berbaik sangka. Lebih-lebih hari ini kita yang hidup di media sosial, ya. Belakangan banyak orang yang suuzon, ya, berprasangka buruk kepada orang yang tidak dikenalnya hanya lantaran gara-gara potongan video ketidaksukaan kepada tokoh tertentu. Nah, oleh karenanya kita sebagai generasi muda mesti menjadi ikon, ya, orang-orang yang bisa menutup mata, jangan malah menyebarkan informasi suuzon ini, ghibah, fitnah menjadi lebih viral. Ya, harus kita hindari itu. Karena sifat-sifat suuzon, ghibah dan fitnah akan menghilangkan amal seseorang yang sudah dia perbuatnya tanpa disadarinya. Yang berikutnya adalah kita masuk kepada materi ukhuwah atau persaudaraan. Di mana ukhuwah ini atau persaudaraan ini ada 3 macam. Ukhuwah basyariyah, ya, persaudaraan sesama manusia, tidak memandang adanya ras, ya, tidak memandang berasal dari kulit, ya, agama atau warna atau kebudayaan. Maka ukhuwah atau persaudaraan ini harus kita angkat menjadi pemersatu, ya. Makanya Indonesia dari negara yang memiliki kepulauan dan berbagai macam suku itu sangat beragam. Akan tetapi kita bersyukur kepada Allah bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia memegang teguh ukhuwah, ya, ukhuwah. Ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, yaitu negara, ya, cinta kepada tanah air. Ada ukhuwah islamiyah, ya, sesama agama Islam, jangan sampai bermusuhan, ya, sama-sama memeluk agama Islam, sama-sama melaksanakan kewajiban rukun iman, rukun Islam, ya, tapi ada percekcokan, ada saling hujat menghujat. Nah, ini harus kita hindari dalam rangka kita menjalin persaudaraan. Maka dari tema 3 ini ada beberapa contoh perilaku ukhuwahnya. Kemudian Bapak juga mengambil materi soal hikmah daripada ukhuwah Islamiyah. Apa sih hikmah yang bisa kita petik ketika kita menjalin persaudaraan sesama Islamiyah? Ya, tentu ada ekonomi, ya, saling membantu. Ada dari segi kepedulian sosialnya akan terangkat sampai, ya, menjadi negara yang memiliki harapan kita bersama, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang berikutnya adalah menghindari diri dari perzinahan. Nah, menghindari dari perzinahan ini dalam teks Quran ada surah An-Nur ayat 2. Nah, ayat 2 ini nanti boleh kalian cek di kitab mushaf atau di kitab tafsir secara online, boleh juga, bahwa kita dititik beratkan kepada penghindaran diri dari perbuatan zina. Mendekatinya saja kita dilarang, apalagi melakukannya. Belakangan di media sosial juga kita bisa melihat bahwa bagaimana perilaku perzinahan itu sudah sangat meresahkan. Bahkan bukan hanya di perkotaan-perkotaan besar, sudah masuk ke kampung-kampung. Nah, oleh karenanya kita, ya, kembali lagi kepada diri kita sebagai generasi muda, harus bisa menjadi figur contoh untuk bisa menghindari dari
kelakuan tersebut, sehingga kampung kita aman, RT kita aman dari unsur-unsur perzinahan. Kalau sudah ada masyarakat yang peduli, insya Allah tidak akan datang azab pada kampung tersebut. Akan tetapi sebaliknya, kalau dari anak mudanya tidak peduli, cuek, ya, masyarakatnya cuek, maka siap-siap akan ada azab yang menimpa di kampung tersebut. Ya. Banyak contoh, bahkan di dalam Al-Quran kita sudah baca tentang bagaimana kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, ya, diberikan azab lantaran karena cuek kepada aksi-aksi perzinahan, ya. Hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi Lut tetapi malah ditolaknya. Nah, maka di materi menghindari diri dari perzinahan ini tentang hikmahnya apa, ya, bentuk macam-macam perzinahan, ya, ada 3 macam, ada zina muhsan, ada zina antar orang yang sudah menikah sama sudah menikah, ya, apa namanya, ada zina yang orang yang belum menikah dengan orang yang belum menikah. Jadi itu ada macam-macam spesifikasi nama tersendiri. Dan juga hukumnya apa bagi para pezinah tadi. Kalau orang yang sudah menikah dengan yang belum menikah, dia berbuat zina, hukumannya apa? Bahkan ada hukum yang terberat, ya, ketika misalnya orang itu dirajam sampai mati. Ya, karena apa? Karena besarnya dosa perzinahan. Sehingga dalam satu riwayat ada keterangan bahwa anak seorang khalifah, ya, Khalifah Umar bin Khattab pernah melakukan anaknya pernah melakukan perzinahan. Padahal bukan ketika itu dia sedang mabuk, ya, dijebak oleh orang Yahudi. Akan tapi karena tidak sadarkan diri dengan mabuk-mabukannya, akhirnya dia dijebak dengan seorang wanita yang terjadi akhirnya perzinahan di situ. Sampai wanita tersebut hamil dan lahir. Nah, ketika itulah ada satu peristiwa tentang pengakuan seorang perempuan kepada Khalifah Umar bin Khattab bahwa yang dia kandungnya ini, yang dia lahirkan ini adalah cucu daripada anaknya yang menggauli ketika dalam keadaan mabuk. Nah, sampai di situ akhirnya Khalifah Umar bin Khattab mengasingkan keduanya agar masing-masing dihukumi, ya, untuk hukum perzinahan, sambil wanita tersebut juga dilakukan hadnya, hukumannya, gitu. Nah, yang berikutnya adalah tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Di dalam Al-Quran ada 99 nama yang baik yang kita harus imani, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita menjadi manusia-manusia yang memiliki budi pekerti yang baik. Maka nanti ada definisi secara turunannya tentang Asmaul Husna, apa menurut bahasa, apa menurut istilah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Asmaul Husna nama-namanya apa saja. Nanti bisa ada beberapa poin pertanyaan tentang nama-nama tersebut, baik secara bahasa atau secara istilah. Dan juga ada pembagian daripada nama-nama Asmaul Husna. Nah, yang berikutnya adalah tentang bagaimana kita mengimani tentang kepada malaikat, beriman kepada malaikat. Nah, jadi pengertiannya secara definisi bahasa, secara definisi istilah, apa iman, ya. Iman itu kemarin sudah kita sampaikan bahwa iman itu bukan hanya diucapkan, tapi diyakini di dalam hati, diucapkan di dalam lidah, ya, diucapkan dan dilakukan, diimani dari dari perlakuan kita.
Nah, maka dari hal-hal tersebut kita bisa ambil pengertian iman itu arkanul iman malaikat itu bahwa diucapkan di lisan, diyakini di dalam hati dan dilakukan perbuatan-perbuatan. Maka itulah iman yang kamil, iman yang sempurna. Kemudian ada jumlah malaikat. Jumlah malaikat di definisi Al-Qur'an sudah Bapak sampaikan pada materi minggu lalu tentang ada 10 malaikat yang wajib kita imani dan kita yakini yang sudah ada di teks yang sudah Bapak lampirkan. Nanti kalian minggu lalu Bapak kasih materi soal tugas untuk menulis redaksi teks Al-Qur'an tentang tugas-tugas malaikat. Nanti kita coba koreksi. Yang berikutnya adalah tanda beriman kepada malaikat. Apa tanda-tandanya? Ya, kalau kita ini beriman kepada malaikat, tentu ya, misalnya kita berbuat baik kepada orang lain, ya dengan kita menghindari dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu salah satu bagian dari tanda kita beriman kepada malaikat. Manusia dan malaikat, apa persamaannya, apa perbedaannya? Kemudian perilaku beriman kepada malaikat. Nah, inilah materi-materi yang Bapak garis bawahi, ya, yang menjadi fokus kita tentang materi kisi-kisi di 40 soal pilihan ganda. Ya. Nanti dengan teliti menjawabnya, ya, Bapak mengharapkan sekali agar evaluasi di materi kita pada PAS kemarin hampir 70% siswa yang tidak teliti. Ya, 30%-nya mendapatkan hasil yang maksimal antara 80 sampai 100. Yang di bawah 80 itu yang banyak ketidaktelitiannya. Nah, ini barangkali sebagai materi pengantar, ya. Bapak cantumkan juga di sini ada buku teks. Ya, buku teks kalian bisa ambil bahwa secara garis besar di sini sudah Bapak sampaikan di kisi-kisi, tinggal dicocokkan saja di beberapa materi yang sudah kita pelajari. Kalau melihat daftar isi buku ini, ada beberapa subtema yang kita kita lebih dahulukan, ya, tidak sesuai dengan teks ini. Nah, kenapa? Karena di tahun ajaran 2020 ini seharusnya dari Diknas sudah mengeluarkan buku baru. Akan tetapi karena belum bersedia buku tersebut, maka Bapak masih menggunakan buku lama. Ya, ataupun materinya tetap sama sebenarnya, hanya pembaharuan dari susunan daftar isi. Secara definisinya, isi-isinya hampir kurang lebih sama. Itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan sebagai materi pengantar. Kita masih ada waktu untuk bisa berdiskusi, berdialog kepada siswa-siswi yang sudah berhasil gabung pada pagi hari ini. Bapak persilakan untuk membuka mikrofonnya dan juga membuka kameranya. Silakan. Ayo, Ridwan, ada yang mau ditanyakan atau kita mau diskusikan? Pak, saya mau nanya dong. Ya, silakan. Untuk PAS sendiri lebih tepatnya bakal dilaksanakan tanggal berapa? Oke. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Silakan di open mic-nya. Dan kameranya dibuka. Sebelum Bapak jawab, Bapak akan ambil dokumentasi screenshot di foto ini. Silakan dibuka dulu. Vicky, Cahya, Rahman, Nurul, Moreno, Dewi. Cahya.
Oke, pertanyaan dari Tuan, persisnya pelaksanaannya kapan? Nah, ini yang masih Bapak menunggu juga dari sekolah, ya. Karena kemarin terakhir guru-guru sendiri di deadline untuk pembuatan soal dan kisi-kisi sampai tanggal 20. Berarti kalau secara hitungan kalender pendidikan nasional, itu kita tanggal 25 sudah harus melakukan PAS karena hari terakhir sekolah di semester ganjil ini kalau tidak salah tanggal 18 Desember. Nah, maka kesempatan masih ada waktu 2 minggu setelah PAS adalah yang pertama, minggu pertama setelah dilakukannya PAS akan ada perbaikan soal perbaikan nilai. Yang kedua, pengisian raport secara online oleh masing-masing guru. Dan OSIS ya, dan beserta teman-teman anggota ROHIS atau organisasi sekolah, silakan ketika misalnya mau buat kegiatan di minggu-minggu itu nggak apa-apa. Ya kegiatan secara virtual silakan saja, nggak ada masalah. Ya, jadi seminggu setelah diadakannya PS adalah perbaikan nilai biasanya. Begitu Ridwan, jelas apa yang Bapak sampaikan? Terima kasih. Oke. Ada lagi sebelum Bapak tutup, ini sebagai materi pengantar saja ya. Nanti teman-teman yang belum menyaksikan atau yang belum bergabung, Bapak akan kirimkan video ini untuk kita tampilkan di classroom pada kolom lampirannya. Oke, kita cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang tua kita, orang kakek nenek kita, saudara-saudari kita yang hari ini mungkin dalam keadaan tidak sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang hari ini sedang dalam keadaan mencari nafkah, mudah-mudahan kita doakan rezeki yang didapatkannya berkah untuk kehidupan keluarga kita bersama. Dan guru-guru kita doakan agar senantiasa Allah berikan keberkahan dalam ilmunya, bisa lebih banyak lagi kontribusinya untuk pendidikan di SMK 69 Jakarta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup, Bapak coba mau tunjukkan ke beberapa siswa ya tentang tugas kelas yang belum dikerjakan oleh kelas kalian ya. Coba kita lihat Sija 2 pada minggu lalu Bapak memberikan tugas penulisan tentang nama malaikat. Sija 2 tugas Sija 2 Sija 2 belum ada ya? Minggu lalu belum ada ya? Ya, Pak. Hah? Belum ada. Tugas Sija 2. Ini kok Sija 1? Muka 1, Sija 1, Muka 1 atau 2, Muka 2. Berarti belum ya, belum Bapak berikan. Berarti minggu ini minggu terakhir pengerjaan tugas Sija 2 nanti akan tampil pada 945 Bapak setting. Tugasnya ya kurang lebih sama dengan kelas-kelas lain, yaitu menuliskan tuliskan dan berikan ayat penjelasan Al-Quran mengenai tugas-tugas malaikat. Materinya bisa kalian ambil di pertemuan minggu lalu ya. Di pertemuan minggu lalu coba kita lihat tentang di slide bab 6 tentang malaikat ya. Masih ingat gak? Nah, di sini Bapak tampilkan tentang
menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada ayat-ayatnya yang tentang tugas-tugas malaikat. Nah, contoh ini. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Terdapat pada surah An-Najm ayat 53. Nah, ini kalian bisa ambil referensi ini, ya, salah satunya barangkali, karena ada 10 malaikat, ya kalian boleh acak sesuai kalian yang mau. Kamu mau menulis, misalnya Ridwan mau menulis tugas malaikat Jibril, silahkan. Terus yang lain tugas malaikat Mikail, silahkan. Maka dari teks-teks Al-Quran yang terlampir pada materi malaikat ini, Bapak sudah merujuk kepada Al-Quran yang ditugaskan oleh Allah dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Ya. Ada 10 ayat tentang tugas-tugas malaikat yang diperintah oleh Allah. Ya. Ini kalian boleh ambil materinya, ya. Boleh sekalian pilih. Nah, yang jelas tadi tugasnya adalah tentang menulis redaksi ayat Al-Quran tentang tugas-tugas malaikat. Nanti akan Bapak tampilkan pada pukul 9.45. Sehingga pengerjaannya diusahakan sebelum pukul 16, itu pukul 4 sore, kalian sudah bisa mengumpulkan tugas-tugas ini dengan kalian foto, kemudian kamu lampirkan. Ya, seperti ini kan. Sudah ada 14 siswa dari kelas Auto 1. Ya. Kalian foto, seperti ini contoh. Ya. Tuliskan kalian ya, agar ini Bapak bisa koreksi ya, tulisan kalian. Nah, ini seperti ini nanti akan Bapak koreksi tentang penulisan Al-Qur'annya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.